ketakutan harus dilawan, yakni melawan kesendirian dengan membangun kebersamaan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan orang lain. Caranya berkomunikasi, berdialog, dan sebagainya. Selain membangun kebersamaan dengan orang lain, yang paling utama adalah membangun kebersamaan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi, berapa kali imam mengatakan Tuhan sertamu, lalu umat menjawab dan sertamu juga. Berapa kali? 4 kali. 5 Romo. Tambah 1 jadi. Misalnya ya kita hitung. Di awal Tuhan sertamu 1. Kemudian Injil Tuhan sertamu. Prefasi Tuhan sertamu. Setelah mau mau anak domba itu ya, damai Tuhan sertamu. Mau berkat penutup Tuhan sertamu. 5 kali dalam perayaan Ekaristi imam mengatakan Tuhan sertamu, dan umat menjawab dan sertamu juga. Ungkapan ini, kata-kata ini membawa keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita. Jangan takut. Maka sekali lagi saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Santa Katarina. Melawan ketakutan, melawan kesendirian dengan membangun kebersamaan. Bersama orang lain, membangun komunitas, paguyuban dengan berkomunikasi, berdialog, dan terutama membangun kebersamaan bersama Tuhan. Dan dalam perayaan Ekaristi kita meyakini bahwa Yesus Tuhan kita selalu bersama kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita tidak sendirian. Romo Andri ini sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan, sangat ketat. Saya ingat waktu perayaan Agem Busono di Salatiga, para romo kita semua pakai masker, dia pakai masker, pakai face shield, dan kelihatannya juga pakai sarung tangan. Ya, saya katakan dia paling ketat di seluruh kita sebagai anggota MS. Romo Andreas Triadi Kurniawan lahir di Surakarta pada tanggal 22 November 1975. Beliau meninggal pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 19.20 di Semarang. Beliau adalah anak dari almarhum Bapak Wasino Darno Atmojo dan Ibu Sudarmi. Beliau adalah saudara dari Ibu Erna Alpa, Bapak Leo Erwan Wicaksono, Bapak Theodorus Adi Nugroho, dan Ibu Rosa Indah Kurnianingsih. Romo Andreas Triadi Kurniawan mengenyam pendidikan di SD dan lulus pada tahun 1987. Kemudian di SMP lulus pada tahun 1990 dan di Seminari Mertoyudan lulus pada tahun 1994. Adapun jenjang hidup membiara dan imamat, beliau mengikrarkan kaul perdana di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli pada tahun 2000. Kaul kekal 21 Juli 2007 dan tahbisan imamat pada 15 Juli 2008. Riwayat, karya, dan tugas. Pada tahun 2008 hingga 2010, beliau menjalankan tugas studi. Tahun 2010 hingga 2015, beliau menjadi ekonom di Keuskupan Palangkaraya. Pada tahun 2015 hingga 2016 menjadi vikaris pastor paroki Santo Paulus Sendangguo Semarang.
Pada tahun 2016 sampai 2019 menjadi ekonom Biara Nasaret Yogyakarta. Dan pada 2019 hingga sekarang menjadi Sekretaris Keuskupan Agung Semarang. Jenazah sudah dimakamkan di Sasana Golgota dengan protokol COVID-19 yang ketat. Semoga konfrater kami beristirahat dalam damai bersama Bapa di surga. Para konfrater yang terkasih, para romo dan para frater, dan juga para romo, suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk menghantar dan mengenang konfrater kami, Romo Andreas Tri Adi Kurniawan MSF yang telah berpulang tadi malam. Selama seminggu terakhir ini betul-betul rasa kita, Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Ruby Atmoko beserta para romo di Wisma Keuskupan Agung Semarang, lalu keluarga dan kita semua, sungguh rasa-rasanya emosi kita teradu-adu. Dengan kondisi Romo Andri ini ada cemas, ada tidak pasti, lalu penuh harap dan mencoba terus membangun optimisme, tapi kadang-kadang juga kita harus realistis. Monsinyur Ruby mengatakan kepada saya, rasanya deg-degan, artinya sangat sedih sekali. Lalu tadi malam, Selasa 9 Februari 2021, jam 19.20 atau 7 malam lebih 20 menit, Romo Andreas Tri Adi Kurniawan telah berpulang menghadap. Romo Andre telah dianugerahi, dirahmati dengan mahkota kebenaran abadi. Maka para konfrater, saudara-saudari, ibu bapak, para suster, romo, dan khususnya seluruh anggota keluarga, mari kita siapkan diri kita untuk menghantar kepulangan Romo Andri menghadap Allah dan juga mengenangnya sebagai konfrater, anggota keluarga, dan sebagai abdi gereja yang luar biasa dengan mempersiapkan diri kita supaya kita layak dan pantas dalam perayaan misteri iman ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, konfrater kami, saudara kami tercinta Romo Andreas Tri Adi Kurniawan MSF yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus, terimalah konfrater kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para konfrater yang terkasih, para romo dan para frater, ibu bapak, saudara-saudari, para suster, dan siapapun yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk menghantar dan mengenang Romo Andre yang mengikutinya secara live streaming, dan khususnya Ibu Sudarmi, kakak dan adik Romo Andre yang berada di rumah. Di samping sebagai Sekretaris Keuskupan Agung Semarang, Romo Andre juga sebagai asisten 2 Dewan Pimpinan Provinsi MSF Provinsi Jawa. Terus terang dengan kepulangan Romo Andri ini, saya kehilangan teman untuk berbeda pendapat. Tepatnya berbeda perspektif. Ya. Para frater berbeda pendapat itu tidak dosa, tapi kita butuhkan untuk membuka perspektif kita, untuk memperluas perspektif kita. Ya. Sering saya katakan kepada Romo Andre dalam bahasa Jawa, Andre, idemu kuwi ora iso dilakoni. Andre, idemu itu tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Romo Andre itu memberikan gagasan-gagasan, pendapat-pendapat yang 5 tahun atau 10 tahun ke depan.
yang mungkin hari ini tidak bisa dilaksanakan, tetapi itu membuka masa depan dan ide serta gagasannya itu bersifat futuristik dan prediktif ya. Meskipun untuk itu kadang-kadang saya harus ngerem dia, tetapi itu saya pribadi dalam rapat-rapat, dalam diskusi sangat belajar dari Romo Andre mengenai gagasan-gagasan yang prediktif, kemudian antisipatif, tidak hanya reaktif, serta komprehensif, tidak hanya spontan dan parsial ya. Para frater, para konfrater ini saya belajar sungguh. Berbeda pendapat, berbeda perspektif, saya justru belajar dari perbedaan ini karena gagasan-gagasan Romo Andi tadi saya katakan bersifat prediktif, artinya ke depan, kemudian antisipatif dan komprehensif ya. Mungkin hari ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, tetapi gagasan-gagasannya itu membuka masa depan. Ini yang saya sangat-sangat belajar dari Romo Andre. Kadang-kadang saya juga ngomong kepada Romo Andre dalam bahasa Jawa. Beliau, otakmu itu otakmu itu tuh sisa gitu. Artinya apa? Saya ingin mengatakan idenya itu melimpah ruah, banyak sekali, dan banyak hal bisa ia lakukan. Dan ini juga diakui oleh Monsignor Ruby, Bapak Uskup Uskupan Agung Semarang. Ya, banyak hal. Kadang-kadang, aku iso jadi magister. Saya bisa jadi magister, meskipun ada buntutnya. Kudu dewe gitu ya, sendiri gitu ya. Lalu jadi berarti aku siap gitu. Dan memang kalau ditunjuk ke beberapa posisi beliau bisa. Maka tadi saya mengatakan otaknya sisa itu dalam arti begitu banyak ide dan banyak hal bisa ia lakukan. Dan di dalam provinsi kita dia sebagai asisten 2 Depimprop, kemudian sebagai sekretaris provinsi, lalu sebagai anggota tim RKBBR, dan masih sebagai tim keuangan, dan mungkin bisa masuk tim-tim yang lain. Melihat kondisi ini, saya membaca para konfrater yang terkasih, Ibu Bapak dan saudara-saudari terkasih, dalam kesempatan hari-hari ini atau bulan-bulan ini saya akan mengadakan visitasi kanonik untuk berjumpa secara pribadi dengan para konfrater, khususnya Pak Romo. Saya ingin mengatakan, jangan terlalu ngoyo. Harus istirahat, harus ngasuh, kadang-kadang ngenepke atau menenangkan supaya betul recovery kesehatan itu bisa didapat. Ya, tidak terus kerja karena beliau sangat aktif, kemudian banyak tugas, banyak kerja. Ini saya memandang ini ya, dan ingin saya katakan itu, tetapi beliau telah berpulang menghadap Allah. Ya, para konfrater yang terkasih, ini kesan kemudian pengalaman saya bersama Romo Andre. Lalu catatan juga, mungkin para Romo dan para frater kita semua sangat mengamini Romo Andre ini sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan, sangat ketat. Saya ingat waktu perayaan Ageng Busono di Salatiga, para Romo kita semua pakai masker, dia pakai masker, pakai face shield, dan kelihatannya juga pakai sarung tangan. Ya, saya katakan dia paling ketat di seluruh kita sebagai anggota MS. Banyak kenangan, banyak pengalaman, banyak interaksi yang terjadi antara saya dengan Romo Andre, dan dia memanggil saya bukan dengan Romo, dengan apa, tapi mengundang saya, memanggil saya dengan Leksum ya. Leksum, orangnya kan begitu ya, Leksum gitu ya. Baik lewat HP, lewat telepon, lewat apapun selalu memanggil saya dengan itu. Ini sebutan keakraban, sebutan konfraternitas di antara kita. Para konfrater, para Romo frater dan saudara-saudari terkasih, saya akan menyampaikan homili yang dibuat oleh Romo Andre dalam suatu peringatan misa arwah 1 tahun. Ya. Kurang lebih isinya seperti ini. Saya dikirimi oleh Romo Doni. Homili yang ia buat sendiri, Romo Andre buat sendiri. Ya.
Tuhan Yesus ketika mengajak orang Katolik itu tidak hanya sekedar menunjukkan, oh kamu tidak hanya sekedar untuk menghantar orang Katolik menuju surga. Tuhan Yesus itu tidak hanya menunjukkan, oh nanti kamu masuk surga. Atau Romo Andre memberi ilustrasi, ibaratnya kalau orang mau pergi ke Solo, Tuhan Yesus tidak hanya, oh Solo itu dari Semarang naik bis lalu lewat ini, tidak hanya itu. Tidak hanya menunjukkan arahnya. Lalu Tuhan Yesus itu tidak hanya menunjukkan arah, oh ke arah barat. Tidak hanya menunjukkan arah dan tidak hanya memberi alamat dan nomor telepon. Alamat dan nomor telepon, meskipun kita tahu alamat dan nomor telepon, kita masih bisa tersesat. Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan arah, tidak hanya membekali dengan alamat dan nomor telepon, dan tidak hanya membekali dengan uang saku atau bekal secukupnya. Yang dilakukan Tuhan Yesus supaya ada jaminan setiap orang Katolik masuk surga adalah sesuai dengan bacaan Injil, dia menghantar. Dihantar. Ada jaminan sampai tidak tersesat. Lalu Romo Andre menulis seperti ini. Orang Katolik tidak usah khawatir dengan kematian, karena Tuhan Yesus sendiri yang menghantar kita ke rumah Bapa di surga. Tidak perlu bertanya ke sana kemari untuk menemukan rumah Bapa. Tuhan Yesus menghantar sendiri, selain rahmat kehidupan kekal, juga karena belas kasihan dan kerahiman Allah sendiri. Mungkin para konfrater, saudara-saudari, Romo Andre agak cemas ya dengan COVID-19 ini, tetapi saya yakin dengan homili yang ia buat ini, dia tidak takut kematian. Karena apa? Tuhan Yesus yang menjemputnya, dalam bacaan Injil dikatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali menjemput kamu dan menghantar kamu ke tempat di mana aku berada. Bisa jadi Romo Andre takut dengan COVID-19, tetapi dia tidak takut kematian, tidak takut untuk pulang kepada Allah. Karena apa? Tuhan Yesus menjemputnya dan menghantarnya, dan dijamin pasti tidak akan tersesat untuk menempati satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan sekarang ini Romo Andre bersama dengan Tuhan Yesus yang selama ini ia abdi. Yang sangat mengagumkan para konfrater, setelah lulus seminari Matoyudan, Romo Andre sempat kuliah di Solo, dan setelah kuliah masuk kembali menjadi imam. Ya, keinginan kuat untuk mengabdi Tuhan Yesus. Dengan ini kita yakin bahwa Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, mengaruniai dan merahmati dia mahkota kebenaran abadi. Dan sungguh kita bersyukur untuk kebaikan yang diberikan Tuhan untuk Romo Andre dan persembahannya untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para konfrater, para frater, dan para romo yang ada di sini, ibu bapak, saudara-saudari terkasih yang mengikuti misa ini secara live streaming, khususnya kepada keluarga. Dalam kesempatan yang baik ini, kami, para romo, bruder, pater MSF, komunitas atau keluarga besar MSF Provinsi Jawa, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Monsinyur Biat Moko dan para romo di Kuria atau di Wisma Keuskupan Agung Semarang yang telah mengurukti dengan sangat baik konfrater kami Romo Andreas Tri Adi Kurniawan, dari menghantar ke rumah sakit, kemudian masuk ke ICU, dan kemudian kita makamkan tadi malam. Sungguh luar biasa seluruh usaha untuk merawat, untuk menjaga Romo Andri ini. Terima kasih Monsinyur Ruby dan para romo. Lalu terima kasih yang sangat besar juga kami haturkan kepada keluarga, Ibu Darmi beserta anak-anak, mantu beserta cucu,
Ibu dan keluarga telah memberikan persembahan yang sangat luar biasa kepada gereja lewat kongregasi para misionaris keluarga kudus Provinsi Jawa ini, Ananda terkasih Romo Andri. Orang yang sangat mumpuni, orang yang banyak bakat, orang yang ceria, dan sungguh kehadirannya mencairkan suasana, dia bisa hadir di banyak level. Terima kasih untuk persembahan yang luar biasa ini, dan sungguh apa yang telah dipersembahkan keluarga kepada kami sungguh menjadi persembahan yang indah bagi Allah dan bagi gereja. Terima kasih. Terima kasih untuk para suster, bruder, Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang hari-hari terakhir ini, paling tidak seminggu terakhir ini melambungkan doa. Ada yang rosario, ada yang novena lewat Venerabilis Yohanes Berti, pater pendiri kami, dan berbagai macam doa yang lain untuk mohon kesembuhan bagi konfrater kami. Sungguh luar biasa dukungan Anda yang diberikan kepada Romo Andri dan kepada kami semua. Kami tidak bisa membalas seluruh kebaikan dari Anda semua. Kami berdoa untuk Bapak Uskup, Kuria Keuskupan Agung Semarang, Ibu Darmi dan keluarga serta semuanya saja senantiasa dianugerahi kesehatan, dianugerahi semangat terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini.